Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil atau progres dari bisnis kewirausahaan kami, di mana produk yang kami buat yaitu basreng dengan nama produk boring atau bisa disebut bakso kering. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Fionisa Maulidi Azahra, ada Prasetyo Luksan Adrian sebagai ketua, Nida Hairiyah, dilanjut dengan Mutia, Afifah. Langsung saja kepada bab 1 mengenai executive summary, di mana terdapat data perusahaan, biodata perusahaan. Yang pertama itu nama perusahaannya adalah boring atau bakso kering. Yang kedua, bidang perusahaan merupakan perdagangan, jenis produknya sendiri adalah keripik. Alamat perusahaan terletak di Blok Cicadas, RT 10, RW 3, Kelurahan Dangder, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Dengan nama pemilik kelompok 1 yaitu kelompok kami sendiri, dan nomor telepon 089 705 69713. Dilanjut kepada informasi bisnis, di mana saat menghadapi era globalisasi saat ini, masyarakat dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif tentunya dalam menciptakan produk untuk menghadapi persaingan pasar global. Apalagi saat ini, dengan meningkatnya angka pengangguran, dengan permasalahan tadi, maka dari itu kami berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, yakni membuat bisnis ini atau menjalankan usaha bisnis boring ini dengan harapan agar usaha ini bisa mendapatkan pendapatan lebih dan mampu membuka lapangan kerja baru bagi semua orang. Dilanjut kepada nilai dan prinsip yang kelompok kami terapkan, di mana yang pertama itu pastinya memberikan pelayanan yang terbaik, yang kedua itu berintegritas, yang ketiga adalah kerjasama, yang keempat konsisten, dan yang kelima itu keberanian untuk berinovasi. Keunggulan dari produk kami yaitu 1. Memberikan layanan kepada pelanggan dengan sangat baik dengan menyediakan para pekerja yang sudah ahli dalam bidangnya. 2. Harga cukup terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. 3. Kualitas makanan yang lebih baik dari perusahaan lain. 4. Hidangan yang dapat diterima oleh semua kalangan baik dari anak-anak sampai dengan dewasa. Aspek pemasaran. Segmen pemasaran menjadi sasaran produk boring ini adalah semua kalangan masyarakat, menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Dikhususkan untuk kalangan remaja pecinta pedas. Secara segmentasi geografis, produk yang kami jual saat ini hanya untuk wilayah Subang Kota atau bahkan luar kota juga kami menyediakan pengiriman jarak jauh. Secara segmentasi psikografis, produk yang kami tawarkan sangat cocok untuk orang yang memiliki keinginan melakukan hal yang instan. 2. Target pasar. Target pasar sasaran adalah semua masyarakat, sekolah, perusahaan, kampus-kampus. Sasaran pendistribusian dilakukan dengan cara online melalui media sosial Instagram, WhatsApp, dan lain-lain, yang sering diakses konsumen untuk mencari informasi. 3. Positioning. Jenis produk makanan yang kami tawarkan adalah makanan dengan kualitas terjamin, yang diolah dengan baik, yang menghasilkan makanan yang lezat dan sehat, serta kreasi dan inovasi masa kini, agar konsumen tertarik dengan produk kami. Dalam hal ini, kami merupakan cost leadership karena kami menjual produk dengan harga yang terjangkau sehingga konsumen tidak merasa diberatkan dengan harga yang mahal untuk menikmati cemilan dengan rasa yang baru. Hal yang dapat kami lakukan untuk memenuhi kepuasan konsumen adalah 1. Pelayanan yang ramah dalam menghadapi konsumen. 2. Fast respon dalam memberikan feedback kepada pelanggan. 3. Menjaga kualitas makanan atau produk yang dijual. 4. Menerapkan harga yang wajar untuk berbagai produk makanan yang dijual sehingga konsumen tidak perlu menggunakan harga yang mahal untuk menikmati makanan dengan kualitas yang baik. Promosi yang akan dilakukan yaitu dari mulut ke mulut dengan media internet dan pengembangan pasar. Bab ketiga, aspek manajemen sumber daya manusia. Bentuk kepemimpinan dan struktur organisasi. Bentuk kepemilikan bisnis, perusahaan bersama yaitu suatu bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh bersama. Pemimpin dalam perusahaan ini mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Prasetyo sebagai penanggung jawab, Mutia sebagai keuangan, Fionisa pemasaran, Afifah produksi, dan Nida sebagai administrasi. Bab 4. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, harga keripik basreng yang murah. Kedua, basreng ini bisa tahan lama jika disimpan di tempat yang tertutup.
Ketiga, kualitas keripik basreng yang terjamin karena dalam pembuatannya diutamakan kebersihan. 2. Weakness atau kelemahan. Kelemahan usaha basreng ini yaitu dari segi proses pembuatan atau pengolahan yang lama, dan ditambah lagi banyak konsumen yang takut akan penggunaan bahan pengawet. 3. Opportunity atau kesempatan. Kesempatan dari usaha cemilan basreng ini yaitu dapat menjadi produk yang terbaik di daerah, mampu masuk ke toko swalayan ataupun minimarket. 4. Threats atau ancaman. Produk yang sejenis dengan harga yang lebih murah. Kedua, dari segi bahan baku yaitu minyak yang sering naik harganya. Oke, tentunya yang pertama kita harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Lalu basreng dipotong tipis, setipis mungkin agar basreng dapat masak dengan sempurna. Setelah itu kita tuangkan basreng kepada wadah yang sudah kita sediakan. Dilanjut dengan pemberian bawang putih bubuk. Aduk bawang putih hingga tercampur secara merata. Dilanjut dengan proses penggorengan. Diusahakan agar basreng tidak bertumpuk atau tidak menyatu satu sama lain agar tidak lengket. Setelah matang kita tiriskan basreng terlebih dahulu, dan setelah dingin langsung saja kita bumbui dengan daun jeruk yang sudah kita goreng sebelumnya, lalu kita aduk dan campur hingga merata agar basreng terbumbui dengan baik. Dilanjut kepada proses pengemasan, lalu diberi label agar produk terlihat cantik dan menarik tentunya. Dilanjut untuk perisa selanjutnya yaitu balado. Sama seperti proses sebelumnya, di mana setelah dicampurkan dengan daun jeruk dan bumbu, kita aduk secara merata. Setelah itu kita packing kembali basreng yang sudah terbumbui dengan rata tadi agar terlihat menarik di mata konsumen. Dilanjut untuk perisa yang terakhir, di mana di sini ada rasa cabai pedas, lalu ditambahkan dengan bubuk cabai yang sudah digoreng sebelumnya, lalu kita blender agar warnanya terlihat tampak menarik. Lanjut untuk mengaduknya kembali secara merata. Dan sama seperti step sebelumnya, di mana produk setelah dibumbui dengan merata, lalu di packing dan diberi label, maka produk pun siap untuk dipasang. Sumber modal dan pendapatan. Sumber modal diperoleh dari modal sendiri pemilik dan penanggung jawab perusahaan. Untuk bahan bakunya, basreng 10 bungkus, harga satuan 6.000, totalnya semua 60.000. Minyak goreng 1 liter 16.000, biayanya 16.000. Daun jeruk 1 piece 2.000. Penyedap rasa 2 bungkus, harga satuannya 3.000, jadi totalnya 6.000. Cabai kering 1 bungkus 10.000. Untuk keseluruhannya menjadi 94.000 untuk bahan baku. Untuk perlengkapannya, plastik kemasan 50 piece seharga 17.500, dan stiker kemasan 50 piece satuannya 250 perak, total biaya 12.500. Jadi totalkan 30.000 untuk perlengkapan. Untuk peralatan yang dibutuhkan yaitu baskom, sendok, pisau, dan tatakan. Untuk modal minggu pertama yaitu 124 produk dan menjadi 20 produk. Pendapatan produk terjual dikali harga jual 20 kali 7.000 sama dengan 140.000. Laba bersih pendapatan dikurangi modal 140.000 dikurangi 124.000. Jadi laba bersihnya total 16.000 untuk minggu pertama. Untuk minggu kedua, modal yang diperlukan yaitu 89.000 dan menjadi 20 produk. Pendapatan produk terjual kali harga jual 20 dikali 7.000 sama dengan 140.000. Laba bersih pendapatan dikurangi modal 140.000 dikurangi 89.000. Jadi laba bersih yang dihasilkan 51.000 untuk penjualan minggu kedua.
Untuk penjualan minggu ketiga, modal yang diperlukan yaitu 120.000. Total produk menjadi 20. Pendapatan produk terjual dikali harga jual 20 dikali 7.000 sama dengan 140.000. Laba bersih pendapatan dikurangi modal 140.000 dikurangi 120. Jadi laba bersih yang diterima 20.000. Untuk minggu keempat, modal yang diperlukan 106.000. Total produk yang dihasilkan 25 produk. Pendapatan produk terjual dikali harga jual 25 dikali 7.000 sama dengan 175.000. Laba bersih pendapatan dikurangi modal 175.000 dikurangi 106.000 sama dengan 69.000 untuk laba bersih di minggu keempat. Total keuntungan per bulan, total laba bersih minggu ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk minggu ke-1 16.000 dan kedua 51.000, minggu ketiga 20.000 dan minggu keempat 69.000. Total 156.000 untuk laba bersih. Di hasil dan lama balik modal. Bagi hasil, total laba bersih dibagi jumlah anggota. Total laba bersih 156.000 dan jumlah anggotanya 5 orang menjadi 31.200 per orang. Lama total balik modal. Dikarenakan kami menggunakan alat-alat yang kami punya, maka lamanya balik modal dapat dirasakan langsung ketika penjualan kami telah laku terjual. Baik, kesimpulan dari bab pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk memiliki perusahaan makanan ringan yang baik dan dapat bersaing harus memiliki kekhasan khusus agar para konsumen tertarik dengan produk yang kita jual. Produk makanan ini harus memiliki kualitas yang baik sehingga konsumen juga tertarik untuk mencicipi bakso kering ini. Kami berencana untuk mendirikan sebuah bisnis dengan menawarkan beberapa varian rasa dari produk bakso kering ini. Dengan selesainya proposal bisnis ini, kami berharap segera mewujudkan usaha bisnis yang telah kami rencanakan. Saran, kami menyadari bahwa progres ini jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari penyempurnaan progres ini. Demikian progres bisnis ini. Semoga kegiatan usaha ini kami harap dapat mengembangkan kekreativitasan dan dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam progres bisnis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktunya. Berikut kami lampirkan hasil penjualan produk kami dengan testimoninya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.